Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai konsep manajemen pendidikan yang ada di luar sekolah. Seperti apa sih pendidikan yang ada di luar sekolah itu? Nah, mari kita lihat. Jadi menurut salah satu ahli itu berpendapat bahwa pendidikan luar sekolah itu adalah semua kegiatan pendidikan yang terorganisasi, sistem dan sistematis, kemudian juga dilaksanakan di luar sekolah. Jadi sistem pendidikan luar sekolah itu adalah pendidikan yang sifatnya berada di luar pendidikan formuler, yang kemudian menghasilkan tipe-tipe belajar yang dikehendaki oleh beberapa orang atau kelompok dewasa maupun anak-anak. Jadi tidak memandang umur, dia besar ataupun kecil. Kemudian manajemen pendidikan sendiri itu adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang merupakan proses pengelolaan usaha kerjasama dari sekelompok manusia yang bergabung menjadi satu organisasi pendidikan, kemudian untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya agar lebih efektif dan efisien. Jadi walaupun ini pendidikan yang berada di luar pendidikan non formal, tetapi juga pendidikan ini tetap memiliki tujuan, kemudian juga terangkum dalam suatu organisasi. Nah, dari konsep manajemen pendidikan itu sendiri itu menjadi dua aspek. Yang pertama itu manajemen eksternal dan yang kedua adalah manajemen internal. Manajemen internal itu yang meliputi laboratorium, perpustakaan, bangunan, dan sarana fisik lainnya. Jadi kalau yang internal adalah yang pokok-pokok. Kemudian untuk pelaksanaan evaluasi dan pendidikan sumber daya dan hubungan antara murid dengan guru. Nah, untuk manajemen eksternal ya, itu yang ada di luar. Misal dari peran orang tua, seperti itu. Nah, dari arti konsep pendidikan itu sendiri itu sebagai proses manusiawi yang kemudian terwujud dalam proses pendewasaan, kemudian pembentukan diri sendiri untuk menuju kedewasaan yang susila, kemudian untuk melalui internalisasi, pembatinan normasi dan nilai-nilai kemanusiaan. Nah, apa sih yang mengharuskan harus ada itu konsep manajemen pendidikan? Nah, secara umum tujuan utama dari pendidikan itu adalah untuk membentuk kepribadian. Nah, dari situ pendidikan nasional tingkat perkembangan atau memperbaiki usia pendidikan. Jadi walaupun dalam dia sudah tidak cukup umur dalam masuk pendidikan formal atau kurang biaya pendidikan waktu dia kecil dulu, nah itu bisa ditolong melalui pendidikan luar sekolah ini. Nah, kemudian untuk konsep dasar manajemen pendidikan, konsep dasar manajemen itu dapat diwujudkan dalam berbagai kegiatan seperti halnya pengambilan keputusan, menetapkan suatu kebijakan, kemudian memberikan perintah kerja, mengelola sumber daya, kemudian mengarahkan pekerjaan orang lain itu agar tujuan perusahaan itu tercapai. Jadi seperti itu. Nah, terus gimana sih pendidikan yang baik dan benar itu? Nah, pendidikan yang ideal itu adalah pendidikan yang memiliki balance antara intelektual, emosional, dan spiritual. Jadi, jika diperlebar, maka bukan hanya terfokus pada pendidikan siswanya saja, tapi melainkan contoh yang baik terlebih dahulu, kemudian dipupuk, nah kemudian baru dididik
oleh gurunya. Seperti apa konsep-konsepnya, seperti itu. Nah, lalu bagaimana sih langkah-langkah kita itu menuju suatu pendidikan? Nah, dalam tahapan manajemen di kurikulum sekolah itu melalui 4 tahap. Yang pertama adalah perencanaan. Jadi direncanakan dulu nanti sekolah itu akan diarahkan kemana, atau pendidikan non formal itu akan diarahkan kemana, kita rencanakan. Kemudian yang kedua adalah pengorganisasian. Jadi kita bentuk suatu organisasi dulu, kita kembangkan, kemudian kita koordinasi, kita beritahu dan seperti apa perencanaan yang akan dibuat. Kemudian yang ketiga adalah pelaksanaannya, di mana dalam pelaksanaannya itu kita mengacu pada perencanaan. Jadi setelah kita melakukan perencanaan tadi, kemudian nanti kita realisasikan pada pelaksanaannya, seperti itu. Kemudian dan yang terakhir adalah pengadilan. Pengadilan itu sama halnya dengan evaluasi. Jadi nanti dievaluasi pada pelaksanaannya seperti apa sih. Nanti jika pada pelaksanaannya itu kurang tepat, maka nanti dievaluasi seperti apa, kemudian kita perbarui rencananya, seperti itu. Nah, lalu apa sih fungsi kita itu belajar mengenai kita itu belajar mengenai konsep manajemen. Nah, itu adalah untuk memperoleh hasil maksimal dengan biaya atau usaha seminimal mungkin, dengan mendayagunakan seluruh aspek pendukung berupa sumber daya manusia, aset, finalisasi, serta diatur sesuai dengan perencanaan. Seperti itu. Untuk pendidikan sendiri itu berarti proses pengubahan sikap atau tata laksana orang untuk kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui pengajaran dan pelatihan. Jadi di sini itu adalah proses untuk mengubahnya. Jadi walaupun ini pendidikan di luar sekolah, intinya itu tetap sama, yaitu untuk merubah sikap dan tata laku seseorang itu untuk mendewasakan manusia, tidak bersifat kekanak-kanakan yang terus-menerus. Kemudian pada pendidikan non formal itu merupakan jalur pendidikan yang ada di luar pendidikan formal seperti yang saya katakan tadi, dan dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Maksudnya terstruktur dan berjenjang itu tadi adalah terorganisasi, kemudian juga berjenjang. Kayak halnya sekolah itu ada TK, SD, SMP, SMA, kemudian perguruan tinggi. Sama halnya juga dengan pendidikan non formal, yaitu ada paket A, paket B, paket C. Seperti itu. Kemudian juga ada sekolah terbuka, seperti itu. Jadi itu pendidikan yang ada di luar sekolah. Tapi selain itu juga kalau di dalam masyarakat itu seperti apa sih pendidikan yang ada di luar sekolah itu? Jadi pendidikan yang ada di luar sekolah, misalnya yang di luar tadi kayak paket A, paket B, paket C, itu ada seperti kegiatan Karang Taruna, IPNU, IPPNU. Itu akan juga melatih seseorang itu untuk mendewasakan manusia, dan juga untuk melatih kita itu bersatu kepada masyarakat, seperti itu. Kemudian konsep dasar dari pendidikan non formal itu adalah citra mental yang digunakan sebagai alat untuk memudahkan pengamatan dan pengalaman untuk memiliki kesamaan. Jadi yang pertama itu adalah menguatkan mental untuk digunakan sebagai alat untuk memudahkan pengamatannya. Kemudian lembaga non formal itu adalah jalur yang seperti apa? Nah, jadi jalur pendidikan di luar pendidikan non formal itu dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Lembaga pendidikan non formal merupakan lembaga pendidikan yang disediakan sebagai warga negara
yang tidak dapat mengikuti atau menyelesaikan jenjang yang tertentu dalam pendidikan formal. Kemudian faktor yang mendorong perkembangan pendidikan non formal itu seperti halnya semakin banyaknya jumlah angkatan muda yang tidak dapat melanjutkan sekolah. Nah, karena sekolah itu kan juga misalnya membutuhkan biaya, tapi karena biaya tidak mencukupi, jadi harus putus sekolah. Nah, itu bisa dilanjutkan dengan pendidikan non formal gitu. Kemudian juga adanya lapangan pekerjaan. Nah, karena lapangan pekerjaan itu sekarang itu kebanyakan adalah menyantumkan minimal berpendidikan apa misal kayak gitu. Nah, itu digunakan untuk sebagai jalan akhir untuk mencari ijazahnya untuk mencari lapangan pekerjaan seperti itu. Kemudian ciri-ciri pendidikan non formal itu yang seperti apa sih? Nah, yang pertama itu pendidikan itu berlangsung dalam ruang lingkup masyarakat. Kemudian guru dan fasilitator itu juga tetap diperlukan. Kemudian yang ketiga, tidak ada pembatasan usia. Jadi walaupun usianya udah 20 tahun, misal dia baru mau ikut paket yang kesetaraan dengan SD, nah itu juga diperbolehkan. Kemudian untuk yang keempat itu materi pembelajaran itu praktis, kemudian disesuaikan dengan kebutuhan pragmatis. Yang kelima adalah waktu pendidikan singkat dan padat materi. Yang keenam adalah memiliki manajemen yang terpadu dan terarah. Kemudian pembelajaran yang bertujuan membekali peserta dengan keterampilan khusus untuk mempersiapkan diri dalam dunia kerja. Seperti kemudian saya kasih sekilas mengenai fungsi dari lembaga pendidikan non formal itu sendiri. Nah, menurut Undang-Undang Sikdinas pada tahun 2003 pasal 26 itu adalah sebagai pengganti, penambah atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Kemudian tujuan dan manfaat dari pendidikan non formal itu adalah untuk bertanggung jawab, menanggapi dan memenuhi tujuan-tujuan yang sangat luas jenis, level maupun cakupannya. Nah, sekian dari saya, pemaparan saya mengenai konsep manajemen pendidikan luar sekolah itu. Sampai jumpa lagi dengan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.